Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelas 4G PGSD UMS dengan anggota kelompok yang pertama ada teman saya yaitu. Perkenalkan, nama saya Wilda Zatul Rahmaniyah dari kelas 4G NIM A501-180-301. Dan saya sendiri Utami Honintias NIM 309. Di sini kami akan mempresentasikan tugas makalah pendidikan inklusif yang kami buat, yaitu tentang sistem dukungan sekolah dan pemerintah. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pendidikan inklusif yang diampu oleh Ibu Mingsi. Langsung saja kita lihat video penjelasannya. Oke, untuk materi yang pertama mengenai sistem dukungan sekolah. Jadi di dalam sistem dukungan sekolah itu ada beberapa sistem yang dapat menerapkan dan mengimplementasikan pendidikan inklusif. Yang pertama itu ada visi misi sekolah. Jadi, visi misi sekolah untuk anak normal dan ABK itu sebaiknya dibedakan. Visi misi sekolah untuk ABK itu haruslah visi misi khusus yang tidak menuntut dan tidak boleh memaksa ABK untuk berprestasi sesuai dengan anak normal pada umumnya. Dan yang kedua itu ada kurikulum. Kurikulum yang dipakai di sekolah inklusif itu seharusnya menggunakan kurikulum modifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan ABK. Yang ketiga itu ada model dan strategi pembelajaran. Jadi model dan strategi mengajar yang digunakan dalam sekolah inklusif itu sebaiknya menggunakan model dan strategi khusus untuk proses pembelajarannya. Karena ABK menerima pembelajaran cenderung lambat, jadi perlu adanya perhatian khusus. Yang keempat itu ada kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan orang yang diberi tugas memimpin dan bertanggung jawab atas kemajuan sekolahnya atau atas berprestasinya anak didiknya. Jadi, selain bertanggung jawab terhadap keberhasilan siswa reguler, kepala sekolah di sekolah inklusif juga bertanggung jawab atas keberhasilan siswa ABK. Yang kelima itu ada karakteristik ABK. Karakteristik ABK itu berbeda dari anak normal pada umumnya. Dengan begitu, dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dasar pada umumnya harus menerima ABK tanpa ada batasan yang disesuaikan dengan Permendiknas untuk menunjang pendidikan inklusif. Yang keenam itu ada tenaga pendidik atau guru. Guru adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik peserta didik agar memiliki wawasan yang lebih luas. Di dalam pendidikan inklusif itu di sekolah dasar terdapat guru kelas, ada guru mapel, dan ada guru pembimbing khusus. Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif perlu adanya penunjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi ABK. Oleh karena itu, pendidikan inklusif memerlukan tenaga pendidik atau guru yang memadai sesuai dengan kriteria guru profesional. Kesiapan mental tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah dasar inklusif itu sekarang itu sudah cukup baik, di mana guru-guru dan kepala sekolah mampu bersikap positif terhadap keberadaan ABK. Tetapi di antaranya masih belum mempunyai pemahaman, kemampuan, dan pengalaman yang memadai untuk membimbing ABK dalam kegiatan belajar. Yang selanjutnya itu atau yang ketujuh ada sarana dan prasarana sekolah. Jadi di dalam pendidikan inklusif itu sarana dan prasarana yang digunakan sebaiknya dapat menunjang pendidikan inklusif dengan baik. Anak berkebutuhan khusus perlu menggunakan sarpras khusus dengan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Jika tidak ada sarana dan prasarana yang memadai, guru-guru secara aktif harus mampu kreatif untuk membuat media pelayanannya. Yang ke-8 itu ada penerimaan siswa baru. Jadi di dalam penerimaan siswa baru, sekolah inklusif itu tanpa memandang keadaan fisik anak dan tidak mendiskriminasi ABK. Dan yang ke-9 itu ada lingkungan yang ramah. Jadi sekolah inklusif sebaiknya berada di lingkungan yang ramah dan nyaman bagi seluruh siswa, dengan orang-orang di sekitarnya yang memiliki perilaku yang ramah terhadap ABK. Dan yang ke-10 itu ada bekerja sama dengan lembaga kesehatan.
Jadi penyelenggaraan pendidikan inklusif akan berjalan lancar jika sekolah inklusif itu mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang dapat mendukung ABK dalam melakukan pembelajaran. Ya, itu tadi penjelasan tentang sistem dukungan sekolah yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Alfi mengenai sistem dukungan dari pemerintah. Langsung saja kita lihat videonya. Materi yang selanjutnya yaitu dukungan dari pemerintah. Nah, dalam dunia pendidikan itu terdapat dukungan-dukungan yang didapat baik dari masyarakat, pemerintah, lembaga swadaya maupun sekolah. Nah, pada pendidikan inklusif ini diperlukan adanya dukungan sistem untuk dapat mempercepat akses dan mutu pendidikan yang baik untuk semuanya. Adapun bentuk dukungannya dapat berupa pemberian dana untuk kebutuhan sekolah, pemberian beasiswa pada anak maupun kebijakan-kebijakan pemerintah baik dari daerah maupun pemerintah pusat. Nah, adapun berikut sistem dukungan pemerintah diantaranya yang pertama kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah itu yaitu sebagai upaya untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang ditandai dengan yang pertama adanya UU SPN nomor 20 tahun 2003 yaitu tentang pendidikan nasional yang berisi bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu tanpa terkecuali. Yang selanjutnya yaitu Permendiknas nomor 70 tahun 2009 yaitu tentang pemerintah kabupaten atau kota yang menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga yaitu Undang-Undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang anak cacat yaitu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya yaitu Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas yaitu pada tanggal 20 Januari tahun 2003 tentang pendidikan inklusif dalam rangka menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif di setiap kabupaten atau kota yang terdiri dari SD, SMP, SMA maupun SMK. Yang kelima yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 127 sampai dengan Pasal 142 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu memberikan sekolah inklusif tertempat di kurikulum 2013. Yaitu pemerintah itu tidak hanya mengeluarkan kebijakan-kebijakan saja, tetapi pemerintah juga sebaiknya menyediakan sekolah inklusif untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif di kurikulum 2013 ini. Bantuan dari pemerintah yang selanjutnya yaitu sumber dana pelaksanaan pendidikan inklusif. Nah, dalam penyelenggaraan pendidikan perlu adanya biaya yang memadai, begitu juga dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Nah, dana tersebut dibutuhkan untuk kegiatan input data siswa, modifikasi kurikulum maupun untuk keperluan kegiatan sarana dan prasarana. Adapun sumber dananya yaitu yang pertama BOS yaitu bantuan operasional sekolah, yang kedua yaitu beasiswa khusus ABK yaitu ABK PKLP, yang ketiga yaitu bantuan APBN dari pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Selain sekolah, pemerintah juga wajib untuk memberikan atau memfasilitasi untuk menunjang pendidikan inklusif. Pemerintah harus mampu mewujudkan pendidikan inklusif itu sesuai dengan kebijakannya. Sarana dan prasarana yang pertama yaitu alat pelajaran, dapat berupa papan tulis, spidol, penghapus, pensil maupun bolpen. Yang kedua yaitu alat peraga. Yang pertama kursi roda untuk anak tunadaksa, yang kedua kacamata untuk anak tunanetra, yang ketiga tongkat penyangga untuk anak tunadaksa, dan yang terakhir yaitu hearing aid untuk anak tunarungu. Yaitu pemerintah memberikan pelatihan khusus kepada para guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, yaitu pelatihan dibutuhkan untuk para guru agar dapat memahami keadaan anak yang berkebutuhan khusus, dapat juga menciptakan kelas yang nyaman dan tidak diskriminasi dan dapat menerima semua anak sehingga dapat beradaptasi dengan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu sosialisasi mengenai pendidikan inklusif kepada masyarakat, karena masyarakat itu sangat berperan penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusif ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.